يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahatusan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal amsalin wal awliya wa sahabat tabi'in wal ulama wal musannifin thumma usan jami'al malaikati muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat min masyayikhil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wal amwat thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah thumma usan Muhammad Siddiqul Amin ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلامذي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Untuk virus corona supaya cepat diangkat oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Untuk para mufassir, untuk para ahli nahwu, untuk para pengkaji Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Kita sekarang masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Perhatikan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kita bertemu dengan waw di sini. Seperti yang sering saya tegaskan, waw termasuk dalam kategori huruf
yang banyak memiliki predikat, multi predikat. Ada waw atof, ada waw istinafiyah, ada waw qasam, ada waw ma'iyah, ada waw haliyah, ada waw banyak. Begitu. Dalam konteks ini, ya, banyak ahli tafsir mengatakan waw yang ada di sini adalah harful atfi, termasuk dalam kategori huruf ataf. Berarti yang jatuh sesudahnya ini adalah ma'tuf namanya. Mana ma'tuf alaihnya? Secara umum ma'tuf alaihnya adalah alladzina. Begitu. Saya kepingin tegaskan begini. Pengatofan itu yaqtadi al-mughayarah. Pengatofan itu menuntut antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu berbeda. Jadi jangan menganggap sama alladzina yu'minuna bima unzila ilaika dan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah dan seterusnya. Kenapa? Karena ini adalah pengatofan. Pengatofan secara umum itu yaqtadi al-mughayarah. Secara umum. Kalau seandainya kemudian maksudnya itu adalah sama, bahkan misalnya ini adalah atof selanjutnya, misalnya tanpa alladzina yu'minuna bil ghaibi, misalnya, walagi wa bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, tanpa alladzina misalnya, tidak ada pengulangan alladzina misalnya, ini akan berkonsekuensi berbeda dengan misalnya alladzina diulang lagi. Karena apa? Tadi yang dikatakan bahwa yang namanya pengatofan itu adalah yaqtadi al-mughayarah. Karena demikian, maka akan ada ini kelompok pertama. Ini cara membacanya, begitu. Ini dari aspek nahwu begitu. Ini kelompok kedua. Kelompok pertama itu berbeda dengan kelompok yang kedua. Karena pengatofan. Karena ada pengulangan alladzina. Sering saya katakan, janganlah kita menganggap bahwa, oh ini enggak, ini sama Ustaz. Pendekatan yang harus kita, di dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia. I'malul kalam aula min ihmalihi. Menganggap kalam, menganggap susunan kata, ya, itu ada manfaatnya, itu diikmalkan, itu difungsikan, itu lebih utama dibandingkan dengan menganggapnya sia-sia, tidak ada gunanya. Pengulangan di sini harus dianggap ada fungsinya. Mari kita renungkan misalnya dari aspek murad. Ini adalah kelanjutan dari hudan lil muttaqin. Yang mampu menjadikan Al-Quran pada akhirnya sebagai petunjuk adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau seandainya tidak ada kedua alladzina, siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang beriman kepada yang gaib, yang diturunkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, diturunkan kepada selain Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Diperhatikan di sini. Ini yang menjadi sorotan ahli tafsir di antaranya di sini.
Padahal realitasnya adalah yang masuk Islam pada saat itu, ada yang sama sekali tidak beriman min qablika, unzila min qablika. Awalnya dari kalangan musyrikin, penyembah berhala. Yang masuk Islam pada saat Al-Quran ini diturunkan tidak hanya dari kalangan ahlul kitab. Perhatikan, ini logika yang dibangun oleh ahli tafsir. Ya. Tapi juga ada kalangan musyrikin juga yang awalnya menyembah berhala. Kalau seandainya yang mampu mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu adalah memasukkan unsur ini, tidak ada pengulangan alladzina misalnya, maka kelompok musyrikin yang sama sekali tidak yu'minuna bima unzila min qablika, itu tidak akan masuk dalam kategori al-muttaqin yang menjadi persyaratannya banyak itu. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi. Ya kan? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dalam konteks inilah menjadi sorotan pada akhirnya. Ya, begitu. Kalau seandainya tidak ada pengulangan unzila, tidak ada pengulangan alladzina, maka muradnya akan semacam itu. Ya. Padahal dari kalangan musyrik awalnya yang masuk Islam itu menjadi pembesar Islam pada saat itu. Ya kan? Umar awalnya bukan ahlul kitab. Bahkan masyarakat Mekah misalnya pada saat itu bukan merupakan ahlul kitab. Itu kan begitu. Coba itu perhatikan. Pengatofan di sini adalah yaqtadi al-mughayarah. Ya. Akhirnya apa? Dari sini kemudian bisa disimpulkan bahwa antara alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dengan pengatofan ini, dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, itu berbeda. Ini dari kalangan ya musyrikil Arab, ini dari kalangan ahlul kitab yang sejak awal dia itu beriman kepada sesuatu yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Sampai oleh ulama tafsir bahwa memang ini arah dan sasarnya berbeda, dicontohkan. Ya. Abdullah bin Salam itu dari kalangan Yahudi. Suhaib Ar-Rumi itu dari kalangan Nasrani. Itu yang bima unzila ilaika. Kalau seandainya misalnya fungsi wawunya ini wawu ataf alladzina dianggap tidak ada fungsinya, sehingga untuk mendapatkan hudan lil muttaqin itu di samping yu'minuna bil ghaibi juga yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, maka orang-orang muslim dari kalangan musyrikil Arab itu tidak berhak untuk mendapatkan hudan lil muttaqin. Ya. Jadi pendekatan ketika kita membaca Al-Qur'an itu harus i'malul kalam aula min ihmalihi. Menganggap sesuatu itu memiliki fungsi itu lebih utama dibandingkan dengan menganggapnya tidak ada fungsinya. Ini semuanya diceritakan. Al-Alusi, Imam Al-Alusi, ya, itu menceritakan masalah ini di dalam tafsirnya. Al-Manar itu juga menceritakan masalah ini. At-Tahrir wa Tanwir itu juga bercerita tentang masalah ini. Ya, bahwa pengatofan itu yaqtadil mughayarah. Pengatofan itu menuntut adanya perbedaan antara maktuf dan maktufun alaihi. Jangan dianggap sama, maksudnya begitu.
Ya. Karena kalau seandainya dianggap sama, itu akan berkonsekuensi berat karena realitasnya yang masuk Islam pada saat itu tidak hanya dari kalangan ahlul kitab, tapi juga dari kalangan kaum musyrikin. Ketertarikan kelompok pertama terhadap Islam sehingga dia berikrar dan beriman kepada Rasulullah misalnya, itu sifatnya adalah aqliyun. Karena memang tidak ada, mereka tidak mendengar informasi sama sekali dari kitab suci sebelumnya. Tapi berimannya orang yang kelompok kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, itu adalah jadi sampai serius seperti itu model analisisnya para ulama. Ya. Jadi kalangan musyrik Arab itu memfungsikan pikirannya. Tidak ada informasi dari nakal dari Alkitab sebelumnya, bima unzila min qablika, itu sama sekali tidak ada informasi. Tapi mampu menyimpulkan bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Itu sifatnya aqliyun. Tapi yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, itu sifatnya naqliyun. Lagi-lagi kalau seandainya kita hanya membaca Al-Qur'an, tidak sama sekali membaca tafsir misalnya, sulit untuk kemudian bisa menyimpulkan semacam itu. Sulit sekali. Sepertinya biasa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sama sekali nggak ada masalah sepertinya. Padahal ini sedang bercerita bahwa kelompok al-muttaqin yang berhak pada akhirnya mendapatkan hidayah dari Al-Quran itu adalah dua kelompok. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu satu kelompok. Walladzina yu'minun, pengulangan alladzina itu yaqtadhi al-mughayarah. Itu menuntut adanya perbedaan antara alladzina yang pertama dengan alladzina yang kedua. Itu masalah bab pengatofan. Wawunya wawu atof. Okay. Secara umum dulu saya ulas pandangan-pandangan dari para mufassir dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Perlu diinformasikan. Ya, ini sama persis dengan qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Gitu. Bima unzila ilaika itu adalah pakai fi'il madhi. Kalau bima unzila min qablika, proses penurunan kitab sebelumnya memang sudah usai, sudah selesai. Tapi pada saat surat Al-Baqarah ini diturunkan, Al-Quran belum tuntas diturunkan secara keseluruhan. Belum tuntas secara keseluruhan diturunkan. Tapi kenapa kok kemudian menggunakan bima unzila ilaika? Ya. Penggunaan fi'il madhi untuk zaman istiqbal, hal dan istiqbal bahkan,
sapu jagat gitu, sekarang dan akan datang, yang lalu, sekarang akan datang, itu tahakkukul wuku fungsinya. Ya, itu komentar-komentar umum. Tahakkukul wuku. Jadi bukan berarti misalnya karena di sini menggunakan sighah madhi kemudian disimpulkan yang telah turun sebagian, berarti sebagian yang lain yang belum turun itu kemudian tidak diimani, bukan itu maksudnya. Ya, jadi sangat teliti banget para ulama berkomentar. Kenapa kok dengan menggunakan fi'il madhi? Ya, itu seperti itu. Meskipun pada saat itu penurunan Al-Quran belum tuntas selesai. Inilah yang kemudian selalu saya tegaskan, meskipun tafsir itu tidak berbicara tentang i'rabul Quran, tapi dalam analisisnya, kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah sharaf dan seterusnya, kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah sharaf dan seterusnya, itu selalu disertakan. Demikian, teman-teman kalau seandainya kepingin memahami Al-Quran, kepingin memahami Al-Hadis, tidak bisa lari dari pendalaman atau dari pemahaman nahwu sharaf. Itu merupakan sebuah keharusan. Ya. Bahkan bisa jadi menjadi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang sebuah kewajiban, kewajiban di sini adalah memahami Al-Quran misalnya, memahami Al-Hadis, itu tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu itu, maka belajar sesuatu itu menjadi wajib. Ya, ini tadi masalah pengatofan itu bisa pada akhirnya, dan ini akhirnya didukung oleh penafsiran para sahabat. Memang realitasnya orang yang masuk Islam pada saat itu ada dua. Ada yang dari kalangan ahlul kitab, di mana ahlul kitab itu mengetahui informasi bahwa akan turun, akan ada nabi setelah itu yang namanya Muhammad, itu dari kitab sucinya, bima unzila min qablika, itu berarti keyakinannya, keimanannya itu sifatnya nakli. Tapi di samping itu ada juga kelompok sama sekali tidak mengenal kitab suci dari kalangan musyrikil Arab yang pada akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad. Itu sifatnya aqliyun. Realitasnya seperti itu. Ya. Wabil akhirati hum yuqinuna. Wabil akhirati hum yuqinuna. Yuqinun. Kata-kata yuqinun ini berasal dari ayqana. Yang ini ditarik menjadi yakin. Ada pertanyaan, kenapa kok kemudian tidak misalnya ditulis wabil akhirati hum yu'minuna? Apa perbedaan iman dengan ikon itu? Itu diungkap. Sampean kalau seandainya mampu membaca kitab-kitab tafsir, memungkinkan untuk kemudian saya hanya sekedar melaporkan bahwa perdebatan, bahwa analisis, bahwa uraian yang ada di dalam kitab-kitab tafsir itu seputar itu. Ya, ini bukan murni, bukan pikiran saya. Gitu. Ini dari saya baca tafsir Al-Kasyaf, saya baca tafsir Ar-Razi, saya baca kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, At-Tabari, kemudian banyaklah yang saya baca itu. Untuk kemudian saya laporkan begitu.
Lebih tinggi mana antara tingkatan yakin dengan mukmin? Yakin itu adalah, kalau dalam bahasa secara umum, mampu menghadirkan sesuatu yang sifatnya abstrak, sepertinya hadir di depan kita, itu yakin. Mampu menghadirkan sesuatu yang sifatnya gaib, itu seakan-akan hadir di depan kita. Karena demikian persyaratan dari yakin itu adalah iman plus amal solih. Jadi kalau dari sisi itu, namanya keyakinan itu lebih dibandingkan dengan sekedar keimanan. Yakin pasti iman. Tapi tidak mesti iman itu adalah yakin. Keimanan memungkinkan untuk kemudian ada ghaflah di situ. Tapi kalau yakin tidak akan ada ghaflah di situ. Coba itu. Ya. Sampean dikatakan beriman semuanya. Tapi kita masih mau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Tidak dengan orang-orang yang yakin itu, tidak. Ya, itu perbedaan-perbedaan. Sampai dalam sebuah cerita kan begitu. Salah satu yang orang, sahabat, yang memiliki keyakinan yang mantap seperti itu adalah Umar. Sampai dikatakan, kalau seandainya Umar itu sedang berjalan di sebuah gang, di sebuah jalan, di sebuah lorong, maka pasti yang namanya setan, yang namanya iblis, ya, itu akan membuat atau mencari lorong dan jalan yang lain agar tidak berpapasan dengan Umar. Kenapa? Percuma berhadapan dengan Umar. Karena keyakinannya sudah mantap. Itu istilah yang dimunculkan adalah yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini untuk mengilustrasikan. Nanti kita i'rab setelah itu. Mengilustrasikan. Jadi yakin itu di atas. Mampu menghadirkan sesuatu yang sifatnya gaib, seakan-akan hadir di depan kita. Itu yakin. Sehingga tidak mungkin ada ghaflah kalau seandainya yakin. Orang yang sudah yakin itu, bahwa yang bersangkutan itu misalnya sedang dimonitor oleh Allah dan seterusnya, tidak mungkin melakukan keteledoran-keteledoran. Ya, perhatikan itu. Ya, itu tentang beda antara yakin, ayqana, yuqinu, iqanan. Berasal dari ayqana, Ustaz. Iya, berasal dari aikona ini. Mana di dalam yukinun kok nggak ada ya-nya ini? Asalnya aikona yuikinu. Yuikinu. Ini bab iklal ini. Apabila kita menemukan ya itu sukun, sakinatan. Apabila kita menemukan waw itu sukun, misalnya waw sukun, iya sukun, sama ini kaidahnya ini. Kalau ya yang jatuh sebelumnya itu adalah dhammah, maka ya itu harus dirubah menjadi waw. Akhirnya aikona yuqinu menjadi aikona yuqinu. Kenapa? Karena ya ini sukun dan yang jatuh sebelumnya itu adalah dhammah. Akhirnya ya harus dirubah menjadi waw. Inilah alasan aikona yuqinu. Apabila kita menemukan waw atau menemukan ya, kalau ya itu adalah disukun dan huruf yang sebelumnya itu berharokat dhammah, maka ya yang disukun itu harus diganti dengan wawu. Akhirnya aikona yuqinu menjadi aikona yuqinu. Aujaba yujibu. Selanjutnya iujaban.
Iujaban. Ini wawu sama dengan ya. Sukun dia, sakinatan dia. Yang jatuh sebelumnya itu adalah kasroh. Kalau seandainya ada wawu jatuh sebelumnya itu adalah kasroh, maka wawu ini diganti dengan ya. Akhirnya menjadi aujaba yujibu ijaban. Ini bab ilal. Jadi kalau seandainya mau melihat yukinu di dalam kamus, itu harus dicari pada ya, meskipun di sini tidak muncul. Sepertinya di sini adalah waw, wakona, bukan yakona, aikona, yakin, aikona, yukinu, iqonan. Aujaba, yujibu, ijaban. Cari ijab itu pada waw. Kenapa kok kemudian waw menjadi ya? Lebih disebabkan karena waw di situ sukun dan kemudian harokat sebelumnya kasroh. Kenapa kok kemudian ya berubah menjadi waw? Aikona yukinu. Kenapa kok kemudian berubah menjadi waw? Lebih disebabkan karena ya di situ sukun dan harokat huruf sebelumnya adalah dhammah. Aikona yukinu iqonan. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan walladzina wawnya waw ataf. Walladzina wawnya waw ataf. Al-atfu itu yaqtadi al-mughayarah. Secara umum begitu. Pengatofan itu menuntut antara maktuf dan maktuf alaih itu berbeda. Karena demikian, pengulangan alladzina harus dianggap punya makna. Jangan dianggap tidak memiliki makna. Dan itu memang itu terbukti dari riwayat-riwayat hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas misalnya, itu ada ya yang menjelaskan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi dan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, itu berbeda. Alladzina yang pertama itu adalah dari kalangan musyrikil Arab, alladzina yu'minuna itu dari ahlul kitab. Ya, itu begitu. Kalau dari sisi pengi'raban ini tidak banyak yang beda gitu ya. Tapi harus kita urai. Wawunya waw ataf. Yang jatuh setelah huruf ataf ini namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah alladzina secara umum. Ya. Alladzina di sini menjadi apa? Yang menjadi maktuf alaih ini menjadi naat. Naat dari mana? Lil muttaqina di sini. Hudan lil muttaqina alladzina yu'minuna bil ghaibi. Begitu. Muttaqina dibaca apa nih? Majrur karena dimasuki huruf jar. Berarti di sini naatnya ini dibaca jar, majrur. Ya. Pengatofan maktuf kepada maktuf alaih yang dibaca jar, dia menjadi naat berhukum jar, maka di sini juga harus dibaca jar juga. Jadi walladzina yu'minuna, walladzina alladzina di sini itu posisinya adalah menjadi maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Maktuf alaihnya adalah alladzina. Kebetulan di sini maktuf alaihnya menjadi naat dari man'ut yang dibaca jar, sehingga dia berhukum jar juga. Karena demikian ia atau maktuf di sini juga berhukum jar juga. Tanda jarnya dengan menggunakan apa ini? Sama dengan alladzina yang pertama. Ya. Sama dengan jar yang alladzina yang pertama. Kenapa? Apa maksudnya? Alladzina termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Kalau seandainya yang sedang kita i'rabi adalah termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, lebih disebabkan karena dia itu adalah isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim syarat, isim istifham, isim fi'il, maka dia masuk dalam wilayah mahalli. Karena mahalli jangan dituntut di situ ada tanda i'rab. Tidak semua perubahan i'rab harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Dilihat dulu wilayah.
Apakah ini masuk wilayah lafzi, takdiri, atau mahalli? Sehingga menjadi penting anwa'ul i'rab itu dikenalkan kepada para pemula, murid-murid kita. Itu semacam itu. Sama dengan analisis yang kemarin, setiap isim mausul butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Apa silatul mausul itu? Silatul mausul itu adalah jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Dalam konteks yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila, kata-kata yu'minuna bima unzila ini adalah merupakan silatul mausul. Ini adalah jumlah, dalam hal ini adalah jumlah fi'liyah jatuh setelah isim mausul. Karena demikian yu'minuna di sini adalah merupakan silatul mausul. Kenapa? Karena jumlah jatuh setelah isim mausul. Isim mausul itu harus ada kelengkapan berupa silatul mausul. Tidak mungkin yang namanya isim mausul tidak ada silatul mausul dan aidnya. Isim mausul itu menjadi jelas karena ada tambahan silatul mausul dan aidnya. Kalau seandainya isim mausul itu kemudian tidak ada silatul mausul dan aidnya, menjadi tidak jelas. Kemakrifatan isim mausul itu masih bersyarat. Kemakrifatan isim mausul itu bersyarat. Isim mausul menjadi tidak ada sama sekali maknanya kalau seandainya tidak ada silatul mausul. Ya, itu semacam itu. Walladzina yu'minuna bima unzila, di dalam yu'minuna itu ada dhamir. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Tapi karena kita lewati tetap harus kita jelaskan. Waw yang ada pada lafaz yu'minuna itu adalah termasuk dalam kategori isim dhamir. Jangan kemudian difahami waw ini adalah huruf seperti yang kemarin kita tegaskan. Ya. Dilihat. Waw itu apakah masuk pada isim? Apakah masuk pada fi'il? Kalau ada waw masuk pada fi'il, ini namanya isim. Isim dhamir namanya. Kalau masuk pada isim, itu namanya alamatul i'rab. Ya. Ini masuknya nanti pada jamak mudzakkar salim dan al-asmaul khamsah. Itu semacam itu. Ja'a abuka, abuka, ada waw di situ. Karena ini alamatul i'rab, maka pada saat i'rabnya berubah menjadi ra'aitu misalnya, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Kalau alamatul i'rab. Ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina. Muslimuna, muslimina, marartu bil muslimina. Kebetulan yu'minu adalah fi'il, karena demikian waw yang ada di sini itu adalah disebut sebagai waw isim dhamir. Inilah yang kemudian menjadi aid kembalinya kepada. Kemarin sudah kita tegaskan waw sekaligus menjadi fa'il di sini. Menjadi fa'ilnya di sini. Nunnya di sini adalah alamatul i'rab. Karena ini kebetulan yu'minun adalah merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini adalah tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, berarti fi'il mudhari di sini mu'rab. Karena mu'rab memungkinkan dibaca rafa, nasab atau jazm. Di sini dibaca rafa lebih disebabkan karena tajarrud anin nawasib wal jawazim. Sepi dari amil nasab dan amil jazm. Karena demikian harus dibaca rafa, tanda rafanya dengan menggunakan thubutun nun. Lebih disebabkan karena fi'il mudhari' yu'minuna itu adalah termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah. Amana itu adalah fi'il yang muta'addinya dengan menggunakan huruf jar. Amana bi.
amana bi. Ada juga dengan menggunakan huruf jar lam. Anu'minu laka. Anu'minu laka. Lam di situ. Apakah saya harus percaya, beriman kepada kamu? Ini bentuk penegasan bahwa janganlah kemudian kita menuntut bahwa yang namanya maf'ul bih misalnya itu harus sharih semuanya, harus jelas semuanya, tidak berupa jarun wa majrurun semuanya. Misalnya jangan menuntut. Itu yang paling substansial dalam konteks maf'ul bih itu adalah apakah dia berposisi sebagai objek atau tidak. Begitu. Dan itu cukup kalau seandainya cara mengujinya dengan cara apakah dia menjadi jawaban dari pertanyaan dengan menggunakan kata kerja pasif atau tidak? Ya. Siapa yang beriman? Orang-orang muslim. Ya. Siapa yang diimani misalnya? Ya. Itu adalah Allah. Itu adalah sesuatu yang diturunkan kepada kamu. Itu semacam itu. Walladzina yu'minuna bima unzila. Ma di sini diperhatikan. Ma termasuk dalam kategori lafadz atau kata yang memiliki banyak dimensi yang kalau seandainya disimpulkan bisa jadi dua. Ada yang berkategori huruf, ada yang berkategori isim. Ya. Ada yang berkategori huruf, ada yang berkategori isim. Menjadi penting untuk kemudian ini ditegaskan karena apa? Setiap kata yang kemudian berkategori huruf itu pasti tidak memiliki kedudukan i'rab. Setiap kata yang berkategori isim itu pasti memiliki kedudukan i'rab. Harus ditanya kalau sudah isim. Kira-kira rofa, nasab, atau jar. Tapi kalau ini nggak ada. Sama persis tulisannya. Sama persis tulisannya. Oleh sebab itu pada saatnya kita harus memilih kira-kira ma yang sedang kita hadapi apakah termasuk berkategori huruf ataukah berkategori isim. Ketika berkategori huruf karena dia adalah nafi misalnya. Ya. Karena dia termasuk dalam kategori huruf masdariyah misalnya. Ya. Karena dia misalnya termasuk dalam kategori mazaidah misalnya. Ya. Maka ma ini tidak boleh atau tidak akan ada hukum i'rabnya. Ini gak ada kedudukannya, gak ada hukum i'rabnya, rofa, nasab, gak ada. Ada juga yang samaan kenal misalnya kafatun anil amal misalnya. Innamal a'malu binniyati. Ma di situ adalah kafatun anil amal. Tapi ketika berupa isim bisa jadi karena dia itu adalah istifham. Bisa jadi karena dia itu adalah syarat misalnya. Bisa jadi ma-nya itu adalah ma ta'ajjubiyah misalnya. Bisa jadi ma itu adalah mausul misalnya. Ya. Bisa jadi misalnya nakirah tammah misalnya. Dan mungkin yang lain. Oleh sebab itu saya sarankan panjenengan beli Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Itu semacam itu. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Bima di sini ma yang ada di dalam lafaz bima itu dimasuki huruf jar. Bi ini salah satu indikator.
Bi adalah huruf jar itu masuknya pada isim, diantaranya begitu. Dan orang-orang yang beriman bima dengan sesuatu unzila yang telah diturunkan apa ma di sini ilaika kepada kamu. Bima dengan sesuatu terhadap sesuatu unzila yang telah diturunkan apa ma ilaika kepada kamu. Ma yang ada di sini adalah ma mausul lagi, termasuk dalam kategori mausul mustarak. Karena demikian butuh yang namanya kelengkapan berupa silatul mausul dan aid. Mana silatul mausulnya? Silatul mausulnya adalah jumlah yang jatuh sesudahnya, yaitu unzila ilaika. Jumlah fi'liyah di sini. Ya, jumlah fi'liyah di sini. Kenapa kok kemudian dibaca anzala? Bacaan anzala atau unzila itu lebih disebabkan karena pertimbangan murad. Meskipun misalnya kita sedang tidak hafal misalnya, sesuatu itu diturunkan kepada kamu, bukan menurunkan kepada kamu. Untuk memaklumkan dan memajuhulkan sebuah kalimat fi'il itu yang paling penting untuk kemudian diperhatikan adalah pertimbangan murad. Kira-kira muradnya yang pas itu apa? Maksud yang dicapai, maksud yang diperoleh itu apa? Seperti yang sering saya katakan, tulisan maklum dan majhul itu sama. Anzala tulisannya seperti itu, unzila juga tulisannya seperti itu. Akan tetapi pada akhirnya kita harus memilih apakah harus kita baca anzala atau unzila. Ya. Dari aspek murad inilah kemudian kita simpulkan bahwa bacaannya adalah unzila. Unzila adalah merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi di sini adalah mabniun alal fathi. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah unzila, tidak unzilu. Unzila ilaika wa ma unzila, dan sesuatu unzila yang telah diturunkan apa ma min qablika dari sebelum kamu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat hum bermula mereka adalah yuqinuna, orang-orang yang yakin. Pokoknya begitu. Janganlah kita menganggap kalau seandainya kita sudah berhubungan dengan Al-Quran, sesuatu itu muspro. Mendahulukan kata-kata bil akhirati, padahal wahum yuqinuna bil akhirah asalnya. Wahum yuqinuna bil akhirah, wahum yuqinuna, wahum sedangkan wahum dan bermula mereka adalah yuqinuna, yakin siapa mereka, bil akhirati terhadap akhirat. Janganlah kita menganggap mendahulukan kata-kata bil akhirah itu tidak ada fungsinya. Semuanya ada fungsinya. Itu yang sering saya katakan. Quran itu yuhtajju bi sighatihi. Sighatnya, susunan katanya dan seterusnya itu harus dijadikan sebagai argumentasi. Janganlah kemudian kita menganggap sia-sia mendahulukan dan mengakhirkan itu. Pun juga demikian. Wabil akhirati hum yuqinun. Secara umum mendahulukan at-taqdim adalah at-takhsis. Ya. At-taqdim adalah al-hasr. At-taqdim adalah ihtimam. Sampean, kalau seandainya ada keyakinan, yakin loh ya, bukan hanya sekedar iman. Karena kalau iman itu tadi kan ada memungkinkan diselingi oleh ghaflah. Yalah, orang yang mengaku beriman tapi ya tetap saja misalnya tidak baik, misalnya begitu. Tapi kalau yakin itu, kalau kita yakin tentang akhirat, bahwa besok akan ada kehidupan lagi, disitulah kita apakah kemudian dapat siksa atau dapat nikmat, pasti sampai menjadi orang baik. Kalau seandainya kita yakin bahwa perbuatan kita di dunia ini, yakin loh ya, besok akan ada konsekuensinya di akhirat nanti, pasti sampean mikir. Pasti sampean jadi orang baik itu. Apalagi yakin loh ya. Yakin. Komentar-komentar para ahli begitu, beda. Kalau sudah yakin itu mesti al-iman ma'al amal as-salih. Komentar para ahli memang begitu. Wis yakin itu mesti berbuat baik, itu merupakan sebuah keniscayaan.
Kalau seandainya kita yakin itu sudah tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada ghaflah, tidak ada keteledoran sama sekali. Kita yakin bahwa akhirat itu akan ada besok itu kehidupan yang lain. Yang pada saat itu apakah kita mendapatkan pahala, apakah mendapatkan siksa, itu akan terjadi misalnya. Pasti kita jadi orang baik. Wabil akhirati yuqinu. Penyebutan akhirat ini menjadi sangat penting. Sampai di sini dikatakan secara khusus wabil akhirati hum yuqinun, karena inilah di antara standar kita apakah pada akhirnya kita akan menjadi orang baik atau bukan orang baik. Ya, kira-kira analisisnya adalah seperti itu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Silahkan dipelajari dulu.